salah, itu tetap tidak sampai kepada tujuan dan tetap ancamannya adalah yang tidak sampai itu bagaimana. Nah, adapun kemampuan masing-masing dalam melakukan dzikrullah, baik dalam sholat ataupun dalam memperingati Maulid Nabi, itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mastatotum, apa yang Rasulullah katakan. Jadi kalau saya mohon, jangan karena orang tidak sama kemampuannya lalu dicatut sholat itu dikatakan bid'ah, kan begitu. Ataupun Maulid Nabi dikatakan bid'ah, kan begitu. Emang yang bilang sholat bid'ah siapa? Maksudnya gini, ketika di Gini, tempat maksudnya umum gini, kayak belum gini, selesai saya ngomong. iya langsung Karena sampaikan saja siapa yang sampaikan kan demikian dan sholat apa supaya jelas. Karena di sini kan begini, banyak orang yang maksudnya kan komen itu di bawah juga ada yang berimbang. ada orang-orang yang memang otaknya nggak beres, ada Nah, yang gini sedikit Bang, miring. dengar dulu ya. Kan tadi dikatakan karena peringatan Maulid Nabi ganggu itu kan. Maka lahir penafsiran-penafsiran yang lain-lain. Jangankan cuma Maulid Nabi, sekalipun sholat sekalipun dilaksanakannya kalau tujuannya tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, tetap tidak mendapat pahala. Jadi kan berimbang. Nah, maksud saya itu ketika orang melaksanakan Maulid Nabi yang sesuai dengan tujuannya adalah memunculkan kebaikan atau menghidupkan keilmuan, seperti mana ilmunya adalah memperingati dalam Maulid Nabi itu mengetahui kelahiran Nabi, mengetahui kebersihan hati Nabi, mengetahui cara-cara Nabi makan atau apa, itu kan menambah hasanah keilmuan. Nah, kalaupun ada yang di luar yang tidak mampu, jangan dihukumi itu bid'ah Maulid. Jadi Karena gini, apa? jadi gini. Tidak semua Udah, Ana orang udah paham. Antum salah udah ngomong dari tadi gitu. panjang lebar. Ana paham. Ana paham yang antum maksud. Cuma ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya itu bid'ah karena yang pertama tidak ada contoh langsung dari Nabi, kemudian tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada juga perbuatan sahabat dan selainnya. Kemudian mereka menggunakan ini sebagai dalil. Nah, itu wajar-wajar saja ketika mereka menyampaikan kepada orang-orang yang ada di kajiannya bahwasanya ini adalah bid'ah karena tidak ada dari Nabi, tidak ada perintah, kemudian tidak dilakukan sahabat dan sebagainya. Walaupun saya paham dengan pendapat dengan Ustadz kandidat hebat tadi tentang masalah dalil-dalil umum. Yang ini juga merupakan ranah istihad para ulama. Saya paham. Makanya ketika ada orang yang di satu wilayah di kajiannya kemudian ditanya, dia menjawab sesuai dengan keilmuannya, dengan keyakinan yang dimilikinya, artinya dengan apa yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan yang dipermasalahkan tentang tri tauhid itu, tentang rububiyah, uluhiyah dan sebagainya, itu asma wa sifat. Nah, ketika ini kan orang-orang selain orang-orang yang mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini itu adalah bid'ah. Ya bebas, mereka bebas mengatakan seperti itu dan tidak boleh juga orang yang belajar dengan metode ini marah kepada mereka yang mengatakan bahwasanya ini bid'ah. Karena apa? Satu, mereka mengatakan Rasulullah tidak membagi yang sedemikian rupa. Yang kedua, orang yang belajar dengan metode ini, ya dia cuma berhak menjelaskan, tidak perlu marah. Jadi ngapain marah? Kan ada di ranah masing-masing. Iya, bukan Apalagi berarti masalah marah. istihadiyah. Cuman gini Bang, kalaupun kita apa yang kita ketahui disampaikan, Assalamualaikum kan warahmatullahi itu boleh-boleh saja. Juga boleh-boleh saja wabarakatuh. kita menolak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allahumma pengertian sholli bid'ah ala yang dimaksud di sayyidina sana, wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ya, waalaikumsalam. Gini Bang, yang saya pahami, yang disebut bid'ah di situ, pengertian bid'ah di situ, ketika kita menegakkan hukum baru, misal sholat maghrib 3 rakaat, lalu kita hukumkan menjadi 4 rakaat. Nah, di situ tujuan sasaran bid'ah dolalah. Kalau yang baik-baik dilakukan ya Itu boleh-boleh menurut siapa? saja. Itu menurut siapa? Menurut pemahaman yang saya terima, jika salah silakan dikoreksi, berikan kami solusi. Oh, itu menurut Nabi, Bang Kamil, menurut Nah, Nabi. begitu. Ya, mana? Memang begitu. Coba sertakan pendapat ulama yang demikian. Yang mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah dolalah itu ketika sholat yang 3 rakaat dijadikan 4 rakaat. Itu yang namanya. Ya, silakan. Boleh sama Ana berarti ya. Tapi antum harus sertakan juga karena antum minta ke kami sertakan, masa kami tidak meminta Anda sertakan. Apa yang disertakan?
Izin bicara Yai. Makomis coba. Habib katanya Habib. Hamba Allah, apa yang disertakan? Apa yang ente minta ana sertakan? Antum sertakan bahwa tidak ada bid'ah hasanah min ulama salaf. Boleh saya bicara Yai? Lah kan Boleh, Bentar, silakan. Mas Bison, Rahmat Ana dulu. Bentar, Rahmat Ana, monggo. iya kan yang Gimana, antum sepakat nggak? sampaikan bahwasanya yang Sepakat dimaksud demikian itu yang dimaksud bahwasanya yang dimaksud bid'ah hasanah itu adalah misalnya sholat yang 3 rakaat dijadikan 4 rakaat itu bid'ah dolalah. Nah, itu pendapat siapa? Itu pendapat siapa? Saya tidak mengatakan bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah. Siapa yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah? Yang saya tanyakan itu mana imam yang berpendapat demikian? Jangan dibalik. Loh, logika Anda yang terbalik, Mas. Ketika Anda mempertanyakan itu, artinya kan Anda meminta dalil dan anak pun juga minta dalil. Kenapa? Karena Anda berpendapat demikian. Pastinya Anda memiliki pendapat bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Loh, Nah, sedangkan seperti ini, seperti ini. Sebentar. Logika Anda yang kebalik. Enggak, jangan gitu. Logika Loh. Anda yang kebalik. Ketika Anda mengatakan bahwasanya bid'ah dolalah itu adalah ketika sholat 3 rakaat kemudian dijadikan 4 rakaat, maka itu adalah bid'ah dolalah. Maka Anda tanya kira-kira ulama mana yang pendapatnya demikian? Bukan berarti Anda mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Imam Berarti- Nawawi dalam Tahdzib. Kenapa? Karena itu amrunya qat'iyyud dilalah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan bahwa sholat subuh atau sholat maghrib itu salah rakaat 3 rakaat. Lah kemudian ketika dia tambah bid'ah dolalah. Nah, Karena antum tahu nggak istilah qat'iyyud dilalah, qat'iyyud subut, dhanniyud dilalah, dhanniyud subut, dhanniyud dilalah, dhanniyud subut. Antum tahu nggak istilah-istilah ini? Ana nggak tahu, maka antum jelasin Ya aja. salam, ajaib. Allahu akbar. Enggak, ini bukan masalah aja. Ana tahu Itu ente justru pintar. masalah. Kenapa masalah? Anda mempertanyakan sesuatu yang Anda tidak tahu. iya. Bukan mempertanyakan sesuatu yang Ana tidak tahu. Kan ente jawab, Ana cuma bertanya kira-kira Oh, kalau ulama begitu mana Anda yang boleh tanya berpendapat Anda tanya demikian. Anda tanya Ana terus boleh bertanya dong. ulama mana yang berpendapat demikian, bukan berarti Ana mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Mana kalimat Ana yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah? Ya, benar. Mafhumul mukhalafah. Benar. Antum tahu mafhumul mukhalafah? Enggak, langsung Mafhum. to the point aja. Enggak usah sok-sok Cuk, pintar. Wasiti To the point sebentar. aja. Mana Cuk. kalimat Ana mengatakan tidak ada bid'ah hasanah? Ini Anda mau jelasin kok antum Benar. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Loh enggak, dia usul fikihnya kacau teman-teman. Mohon Mohon diam maaf, semua dia dulu. Iya, Diam yang paling semua pintar. dulu. Hamba Allah yang paling pintar. Ente paling pintar ini. Ente paling pintar. Dikendalikan Ente Saya luar baca, biasa, saya baca. masya Allah. Oh Cuma iya, Anda paling kalau pintar dan Anda mohon paling bodoh. ente mohon terbalik. diam semua, Ketika ada diam orang dulu bertanya semua, mana ulama diam berpendapat dulu, demikian, ente langsung katakan diam dulu bahwasanya semua, diam berpendapat. dulu, Karena diam dari dulu, tadi antum itu tanya diam. terus antum nggak menampilkan apa yang Tes antum tes, argumentasi. minta waktunya sebentar. Tes tes tes, testing Ini testing. lucu. Diam. Iya, yang lucu itu ente testing. sebenarnya. Mana kalimat Ana yang mengatakan tidak ada di Kalau- sana itu mana? Kalau tidak diam, saya rungkatkan nanti ini ya, saya rungkatkan. Ya silakan dirungkatkan, monggo. Yai, mohon maaf Yai. Ya, Benar. jadi Kang Rahmat diam dulu. Monggo host. Rahmat Ana. Ya. Saya mau tanya. Rahmat Rahmat Ana. lamu bimanit tako. Sebentar. Rahmat Ana, tanya. Jadi antum meyakini adanya bid'ah hasanah atau enggak? Sebelum kita berlanjut. Takut nanti ada kesalahpahaman. Jadi antum meyakini akan keberadaan bid'ah hasanah atau tidak? Sebelum berlanjut. Gimana coba ulang lagi. Antum meyakini bahwasanya bid'ah dibagi dua, dolalah dan hasanah atau enggak? Saya Sebelum memegang pendapat bahwasanya sampai saat ini saya memegang pendapat tidak ada bid'ah hasanah. berarti kullu bid'atin dolalah ya. Ya. Oke, berarti tadi yang dikatakan oleh hamba Allah ini terkait antum gak meyakini bid'ah hasanah itu betul berarti ya? Tapi Loh. cara dialognya nggak kayak gitu. Ana tidak menyampaikan secara gamblang. Bukan. Nah, jadi gini hamba Allah. Ini logikanya gini. Ente itu nggak nanya. Ente itu nggak Ana nanya. itu nggak nanya memang, cuma ana paham mafhumul mukhalafah dari pernyataan antum.
Pernyataan Wes. yo, bukan pertanyaan yo. Ana cuma minta mana ulama yang berpendapat demikian. Ya Kalau ada, ya bilang silakan ada Imam sertakan. Nawawi. Imam Iya, Nawawi dalam kitab kan yang Tahdzib. ana tanya, yang ana tanya itu yang harusnya dijawab, Oke. bukan Lah, malah ente tanya Ana yang udah jelasin, lain. terus Ana bilang antum itu udah Enggak, jelas-jelas ente nggak menolak jelasin bid'ah dulu, hasanah. ente nggak jelasin dulu di awal. Udah ketawa aja terus Itu ente logikanya. yang punya surga, jadi ketawa aja Gini, terus. gini, Mas. gitu. Kok yang punya surga? Oh, antum megang kunci surga tuh. Antum ngasih ke anak kunci surga. Ya salam. Loh, lah iya kan Mana? dari Ini, kan Mas. caranya antum. Masalah adab aja antum gagal masalah Lucu. adab. Aduh. Ini sama-sama Masalah adab pemudanya aja soalnya, antum Bos. gagal. Kelihatan gagal Antum antum tuh ada. bisa baca guys, kitab. semua. Ayo buka kitab. Antum Semua. buka kitab. Ana buka kitab. Ya khair. Antum Sekalipun antum bawa kitab, ana nggak bahas kitab, ana bahas masalah adab. Antum itu nggak beradab. Loh, kok nggak Dan itu- beradab? Antum itu tahu nggak dari tadi? Antum tuh nanya, terus antum jawab. Terus ketika ditanya balik, antum bilang, oh anaknya bertanya. Lah ini kan lucu. Loh, anak kan tadi bertanya belum dijawab. Harusnya ente Apa harusnya dijawab yang nggak dulu. Ana antum nanya ke tahu Bang kandidat Kamil. hebat, yai kandidat hebat tuh jelasin berapa menit sudah. Antum Iya, nyatet nggak? anak kan Nyatet udah nggak? bilang Jujur, dari antum tadi. nyatet Ana nggak? dengerin Nyatet nggak? kalimatnya Nyatet Ustaz apa kandidat enggak? hebat. Dan ana dengerin Nyatet apa semua. Ada nggak ana bantah La ilaha kalimat-kalimatnya? illallah. Ente aja yang La dari ilaha tadi tiba-tiba illallah. masuk Ya, sok sudah, sok benar, sok benar. di La sini, ilaha sok illallah. pintar, Coba, Hos, ya. sok paling jago. Ya benar, Mas sudah. Rahmat, Apa saya ini? minta waktu ya. Jadi saya jelaskan ke Mas Rahmat terkait dengan bid'ah hasanah itu begini. Pertama, oke, memang kullu bid'atin dolalah itu jelas. Semua bid'ah itu sesat ya. Tapi bacanya jangan di situ saja. Hadis itu panjang sebenarnya. Dari inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Rasulillah. Kemudian Rasulullah langsung pindah wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kita harus tahu tradisi syariat ketika dari satu topik yang baik kemudian pindah ke topik yang buruk itu artinya bertentangan. Sama dalam Al-Quran ketika mengatakan di surah Al-Baqarah pertama itu kan mengatakan innal ladina amanu itu ya ciri-ciri orang-orang yang beriman, lalu pindah topik innal ladina kafaru sawaun alaihim, itu artinya dua hal itu bertentangan ya. Artinya dalam hadis ini yang pertama itu membahas tentang Al-Quran dan hadis, kemudian yang kedua wasyarrul umuri muhdatsatuha. Artinya yang kedua ini bertentangan dengan yang pertama. Jadi di situ kita kan kenapa kok kita itu selalu gagal paham dalam memahami bid'ah kullu bid'atin dolalah ini? Karena yang di pertama itu tidak pernah dibaca. Inna ahsanal hadithi kitabullah itu tidak pernah dibaca. Kemudian yang kedua, dia itu tidak pernah tahu dalam makosidud dalil ketika mempertentangkan dua hal, membicarakan hal yang baik, kemudian yang kedua itu yang buruk. Kita tidak pernah tahu di situ apa sih maksudnya. Padahal maksudnya itu adalah yang kedua ini berarti menentang yang pertama. Makanya ulama itu mendefinisikan bid'ah dolalah itu adalah ma khalafal kitab was sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu bid'atin dolalah itu juga ditaksis dengan hadis yang tadi sudah dibacakan host pertama. Kemudian yang kedua, ini sekaligus nanti saya jawab tentang sholat itu, penambahan sholat ataupun pengurangan. Ditaksis dengan hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Sesuatu yang bukan bagian dari agama. Artinya mimma yunafi yang memang bertentangan dengan agama. Jadi bertentangan bahasanya, bukan karena tidak ada contohnya dari Nabi. Memang bertentangan. Nah, maknanya bertentangan ini seperti apa? Di sini dikatakan kasolatin min ghairi ruku'in. Ada orang sholat tanpa ruku. Padahal aturannya sholat itu harus ada rukunya. Kok dia tidak pakai ruku? Itu namanya adalah menentang sesuatu yang sudah ada nasnya. Ataupun yang kedua, ya, yang kedua, as-sholati dunal wudu wa kasolatin dunal wudu, seperti sholat tanpa wudu. Padahal fasilu wujuhakum idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Jadi itu sudah jelas. Termasuk menambah rokaat atau mengurangi rokaat secara sengaja itu masuk dalam kategori ini.
Makanya orang sholat menambah rokaat itu tidak sah, mardud statusnya. Itu contohnya ya. Jadi hadis kullu bid'atin dolalah itu tidak sendirian. Ada hadis yang lebih spesifik, ma laisa minhu. Ini adalah poinnya ini di ma laisa minhu, batasannya. Sehingga ketika sesuatu itu tidak bertentangan dengan agama meskipun muhdas, maka tidak tertolak. Kemudian ada hadis lagi di riwayat Sunan Tirmidzi. Rasulullah di situ dengan tegas memberikan kriteria tentang bid'ah dolalah. Man ibtada'a bid'ata dolalatin la yardahallahu wa rasuluhu. Jadi siapapun yang membuat bid'ah dolalah yang kriterianya itu tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya itu pasti karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti rukun wudhu ada 2. Itu jelas bertentangan, itu tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya adalah bid'ah dolalah. Kalau sesuatu yang diridhoi meskipun tidak ada di zaman Nabi, tidak masuk dalam kategori ini. Sama dengan Anda memahami hadis tentang orang pakai berpakaian di bawah mata kaki. Redaksinya kan man jarroh izarahu, siapa orang yang menarik pakaiannya sampai ke ke bawah mata kaki khuyala'a, karena memang sombong. Nah, mafhumnya apa? Kalau tidak sombong itu diperbolehkan, tidak dicela, tidak masuk dalam kategori celaan itu. Jadi kullu bid'atin dolalah itu tidak berdiri sendiri, itu ada hadis-hadis yang mentaksis. Jadi kenapa kita dari awal itu menitik beratkan pada persoalan bid'ah ini sesuatu yang memang harus betul-betul dipahami oleh teman-teman salafi? Itu karena mereka itu tidak membaca hadis-hadis yang lain, yang dibaca itu cuma satu. Hadis yang satu pun itu tidak dibaca dengan lengkap. Dari awal ada inna ahsanal hadithi itu tidak dibaca dengan lengkap. Kalaupun dibaca dengan lengkap, mereka itu tidak paham kenapa kok ada 2 pertentangan. Pertama ahsanal hadithi, kemudian yang kedua wasyarrul umuri muhdatsatuha. Jadi itu hikmahnya adalah yang kedua, yang menentang yang pertama itu karena mukhalifun lil awal, seperti itu. Oke, saya kira itu. Jadi bid'ah hasanah itu ada. Bid'ah hasanah itu sesuatu yang baru secara lugatan ya, malam yuhad fi ahdi Rasulillah, tapi secara dasar hasanahnya itu karena ada dalil. Tidak mungkin perbuatan baik itu tidak ada dalilnya, itu tidak mungkin. Tadi kita kembali dalil tidak harus khusus tapi juga umum. Oke, saya kembalikan host. Kalau gini ya, ada sedikit tambahan. Kalau misalnya pakai dalil yang bahwasannya bid'ah itu ma yukhaliful Quran wal hadis atau ma yukhaliful kitab was sunnah, maka itu juga sama gak masuk. Dalam artian bukan di situ tidak ada dalam Quran ataupun tidak ada dalam hadis. Andai kata bahwasanya Maulid Nabi itu tidak ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis secara spesifik menyebutkan ihtifal bil maulid, gak ada dalam Al-Quran dan hadis secara spesifik, dan mau pakai dalil pemahaman bid'ah bahwasanya ma yukhaliful kitab was sunnah, maka itu juga gak masuk gitu loh. Kenapa? Karena yang yukhaliful kitab was sunnah dalam artian ketika di situ tidak sesuai dengan Quran dan hadis, bukan secara spesifiknya. Jadi ketika di situ ada pendukung dalam artian, oh ini loh di dalam ayat ini disebutkan bagaimana kita harus gembira atas kelahiran Nabi. Fabidzalika falyafrahu. Dan cara kita bergembira kepada Nabi sebagai rasa syukur kita kepada Nabi itu bukan hanya sebagaimana yang Nabi lakukan ketika hendak merayakan akan kelahirannya dengan berpuasa. Kalau Nabi Muhammad kan dengan berpuasa. Nah, itu bisa, rasa syukur kita bisa kita laksanakan dengan hal-hal yang lain selain sebagaimana yang Nabi lakukan dengan berpuasa gitu. Itu mungkin coba sedikit tambahan dari saya. Selanjutnya saya kasih waktu buat Mas Bison. Monggo. Ya, terima kasih Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi ada yang ngasih pernyataan atau pertanyaan, apakah Anda setuju dengan bid'ah hasanah? Saya tidak setuju dengan bid'ah hasanah. Gini, kita kembalikan lagi. Yai ini kan orang terpelajar, orang mempelajari agama. Coba Yai pelajari lagi munculnya hadis Nabi mengenai bid'ah itu seperti apa. Nabi pada saat itu berbicara terus-menerus berulang-ulang di setiap khutbah Jumatnya untuk mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan bid'ah. Masa kita sebagai umatnya yang sudah diingatkan berkali-kali oleh Nabi, kita tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi. Nabi pada saat berkhutbah mengenai bid'ah itu berapi-api, matanya memerah, suaranya menggelegar. Itu poin yang harus ditangkap sama kita umat Islam. Itu. Jadi jangan dimelencengkan dengan bid'ah hasanah. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu bid'ah hasanah. Kalau kita ahlu bid'ah hasanah, apa nama kita sekarang? Bukan ahlu sunnah wal jamaah lagi. Sementara yai-yai yang terpelajar ini itu malah lebih menyukai bid'ah hasanah dibanding ahlu sunnahnya. Kenapa kok ada orang yang ingin mengingatkan kita, ayo dong, kita sekarang mengikuti Nabi, kita harus menggerakkan, menghidupkan lagi sunnah Nabi. Kok yai-yai pada bergerak, ayo kita bid'ah hasanah, boleh, kita bid'ah hasanah, boleh. Kacau, terus terang. Agama Islam akan menjadi agama yang dimodifikasi oleh kita semua umatnya dengan seenaknya. Sudah tidak orisinil lagi dari ajaran Nabi. Saya kasih satu contoh. Benar, Mas Bison. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Oke. Imam Malik, ada kisah Imam Malik dengan pemuda yang berirham. Pemuda itu bertanya, Imam Malik bertanya, di mana pemuda itu mau berirham? Karena menurut ajaran dari Rasulullah adalah berirhamnya itu dari Bir Ali. Tapi si pemuda itu karena ingin mendapatkan pahala lebih, dia berirhamnya dari samping Masjid Nabawi atau samping kuburan Nabi. Imam Malik, apa yang dikatakan Imam Malik? Fitnah apa yang lebih besar daripada ketika engkau menyangka bahwa engkau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Ingat loh, Imam Malik waktu pemuda itu ingin melakukan ibadah baru, kegiatan baru, memakai ihramnya dari tempat yang lebih jauh agar pahalanya lebih banyak, Imam Malik marah karena kamu sama saja telah menuduh Rasulullah tidak memberikan contoh. Kalau itu perbuatan baik dari Masjid Nabawi, maka Rasulullah sudah akan mencontohkan itu. Ya, betul. Coba, sudah Mas Wilson, habis waktunya. Sebelum saya kasih ke Kiai Pujaan Hati, saya mau tanya maksud pemahaman dari bid'ah ala Mas Bison sebelum beliau menanggapi, takut nanti ada gagal paham gitu. Buat saya bid'ah itu simpel, adalah sesuatu perkara baru dalam urusan agama Yang tidak ada di zaman Nabi. suatu kegiatan baru, amaliyah baru yang tidak ada, bukan maksud gini, yang tidak dicontohkan Nabi, tidak ada riwayat yang menceritakan Nabi menyuruhnya atau Nabi melakukannya dalam amaliyah ibadah. Oke, kalau Nabi tidak melakukan, namun sahabat melakukan, bid'ah enggak? Sebelum lanjut ini loh, saya tanya dulu biar gagal paham. Tadi kan sudah disampaikan dari ada hadis yang dibahas itu panjang lebar. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Oh, berarti Khulafaur Rasyidin itu semua sahabat ya? Tabi'in udah gak masuk ya? Iya. Oke, berarti bid'ah ala pandang Mas Bison adalah hal yang tidak dilakukan oleh sahabat dan Nabi. Sudah, titik, ketok palu. Tok, tok, tok. Sekarang saya kasih waktu buat Kiai Pujaan Hati. Monggo. Terima kasih. Ya, untuk Mas Bison, ya terima kasih juga atas penjabarannya. Tapi begini, yang sangat mendalam dari dawuhnya Rasulullah tentang bid'ah, mewanti-wanti bid'ah berulang kali itu kan cuma menyebutkan bid'ahnya, tapi tidak memperinci. Lantas kita sangat lancang dikala cuma
mendefinisikan bid'ah itu terhadap dolalah tanpa hasanah, sedangkan Nabi tidak membagi-bagi itu. Cuma menyebutkan kullu bid'atin dolalah, kan seperti itu. Kemudian apa juga nanti kegunaan hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau memang bid'ah hasanah itu mau ditiadakan, lantas contoh dari hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha itu mau dibuang kemana itu dawuhnya Nabi? Ke bawah nyiru. Itu saja, mungkin nggak usah banyak-banyak. Saya jawab Ustadz, saya jawab Oke. Bentar, saya simpulkan dulu. Saya moderator. Oke. Berarti tanggapan pertama dari Ustadz Yai Pujaan Hatiku adalah bagaimana dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan dan juga man sanna sunnatan sayyiatan. Monggo Mas Bison bisa ditanggapi. Oke, tadi apa yang Yai sebutkan tadi hadis tersebut, Yai pasti tahu itu latar belakangnya kenapa Nabi berbicara seperti itu. Latar belakangnya adalah pada saat itu ada orang yang anggaplah kesulitan, terus di situ ada masyarakat banyak, sahabat-sahabat Nabi, tetapi tidak ringan tangan membantu orang-orang tersebut, orang kesulitan tersebut. Akhirnya ada satu orang yang membantu. Nabi membantu orang ya. Akhirnya Nabi menyebutkan hadis tersebut. Siapa yang menghidupkan kembali sesuatu yang baik. Sesuatu yang baiknya itu ya tadi itu membantu orang ya sunnah Rasul, menghidupkan kembali sunnah Rasul, bukan menghidupkan kembali bid'ah hasanah. Nabi tidak pernah bicara bid'ah hasanah. Bid'ah ya sesat. Nabi bicara seperti itu, tidak bid'ah hasanah. Dan tadi hadis itu sekali lagi saya bilang ketika Nabi berusaha menghidupkan sunnah, yaitu membantu orang kan sunnah Rasul itu jawaban saya. Oke. Jadi dari Mas Bison itu di balik hadis itu ada asbabul wurudnya gitu ya. Bahwasanya di situ terkait bantu-membantu gitu. Iya. Kemudian gimana ketika ada man sanna sunnatan hasanatan, itu kan kelanjutannya falahu ajruha wa ajru man amila biha. Berarti kan ketika misalnya ya sampean melakukan sebuah sunnatan hasanatan, nah kemudian dilakukan oleh orang lain, ini yang nggak pernah Anda lakukan, misalnya ya ataulah yang pernah Nabi lakukan gitu, kayak sholat duha, ada orang kemudian termotivasi melihat Anda, kemudian ke belakang dia selalu mendapatkan pahala. Nah ini kan dari konsep hadis ini, terlepas dari mungkin asbabul wurud yang Anda jelaskan, itu menunjukkan hal-hal yang juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi ketika itu berupa sunnah hasanah, kemudian diikuti oleh orang lain ke belakang kemudian, maka di situ falahu ajruha wa ajru man amila biha. Monggo. Tunggu, saya nambah lagi host. Yang kejadian pada waktu Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi oleh Nabi dibenarkan, dan ini merupakan sunnah sunnatan hasanah, sebagaimana yang dikerjakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dikala Nabi itu dikala Isra Mi'raj mendengarkan bunyi telapak kaki dari Bilal bin Rabah di surga. Lantas setelah ditanya, Bilal bin Rabah itu menjawab, saya tidak pernah mengerjakan wudu, tapi setelah mengerjakan wudu saya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Lah itu tidak pernah, yang sahabat yang lain nggak pernah tahu tentang itu, tapi itu murni sahabat Bilal bin Rabah mengerjakan itu, dan itu tidak ditentang, dan itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Lah itu kan sunnah sanatan hasanatan, bukan mengerjakan sunnah Nabi. Tadi itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sunnatan hasanatan itu adalah menghidupkan sunnah Nabi itu katanya. Lantas itu biasanya man ahya, itu bahasanya, bukan man sanna, man ahya. Sedangkan sunnah man sanna itu membuat kesunatan, membuat sesuatu perbuatan baik, kemudian perbuatan baik itu ditiru oleh orang lain lah.
itu seperti halnya perbuatan kalau bahasa sekarang itu merecover loh, cover. Nggak tahu kalau nggak Oke, saya jawab. mungkin Coba ya. bisa dipaham itu Ya, saya apakah jawab ya. tak termasuk sunnatan hasanatan itu Bilal bin Rabah. Saya jawab dulu, Ya. Ustadz rakyat pribumi dan hujan hati, sekaligus saya mau jawab. Jadi gini, tadi menjawab rakyat pribumi, Ustadz rakyat pribumi, mansana hasanatan tadi, sunatan hasanatan. Jadi anggaplah kalau kita ada di lingkungan suatu kantor, orang-orang pagi biasa aja nggak melakukan apa-apa. Terus ada satu orang melakukan sholat duha yang merupakan sunnah Nabi. Akhirnya orang-orang lain tuh tergerak, kok itu ada sholat duha ya, sholat duha tuh orang ini sholat duha ya, rajin ya. Akhirnya pada ikut sholat duha semua. Nah itu mendapatkan pahala karena menghidupkan sunnah. Akhirnya orang-orang yang lainnya tadi cuma sendiri sholat duha, karena hampir beberapa orang atau hampir sekantor melakukan sholat duha. Itu jawaban saya. Terus kedua mengenai jawaban Bilal, apapun itu jawaban Bilal, terus ada bacaan doa sholat, itu semua masih ada nabinya Pak Ustadz, masih ada nabinya ya. Rasul masih ada dan Rasul masih membenarkan. Setelah Rasul tidak ada, siapa yang membenarkan itu? Di dalam hal amaliyah ya, amaliyah kegiatan. Contoh simpel seperti ini. Ini ada, mohon maaf, ini saya bilang ada kegiatan amaliyah kaum Nahdliyin yang bid'ah menurut saya. Contohnya gini, adalah mengazankan ketika memakamkan mayit. Oh, ada itu dalilnya itu. Tidak ada. Itu Ada. kias. Itu kias, Ustadz. Ya wis lah, nanti kita lanjut yang tadi dulu. Ya lanjut dulu. Iya, maksud saya gini, rangkaian kegiatan bid'ah itu, Nabi pada saat itu kan orang meninggal banyak Ustadz. Pada saat itu Nabi tidak mencontohkan mengazankan mayit pada saat dikubur. Sementara ujuk-ujuk ada ulama mutakhir, lalu dia membuat amaliyah baru. Kita ajankan. Karena waktu lahir diajankan, sekarang waktu mati kita azankan. Nah itu kan ngawur dan ngaco dan sembrono gitu. Itu konsep bid'ah secara amaliyah, perbuatan baru. Dan terus terang bid'ah ini diancamnya berat. Waktu kita di Telaga Kausar, itu banyak orang yang akan terhalang untuk minum di Telaga Kausar. Ya, sudah. Kenapa? Maksudnya gini, Ustadz tahu itu, tapi kenapa Ustadz tetap melakukan bid'ah hasanah? Oke. Mas Ustadz, jadi begini. Mungkin kalau Mas Bison ini melanjutkan hadisnya, wa man sannah sunnatan sayyi'atan. Dan siapa yang melakukan sunnah yang sayyi'ah, maka falahu wizruha wa wizru man amila biha. Jadi ini memahaminya bagaimana? Terus tadi yang belum pernah dijawab itu satu, pernah ada selentingan entah dari host atau dari siapa bahwa Nabi tidak mendefinisikan bid'ah, cuman mengatakan Nabi itu mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dan saat tadi sudah jelaskan panjang lebar banyak hal tentang hadis itu, sebenarnya sangat panjang, dan kemudian hadis itu juga ditahsis dengan hadis yang lain, sehingga ketika Mas Bison ini memahami wa man sannah sunnatan sayyi'atan, ini bagaimana? Terus yang kedua, kalau jenengan dalam berdalil itu melihat asbabul wurud dalam hadis, kita tahu bahwa hadis dalam dalil itu ketika redaksinya umum, maka al-ibrah itu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Itu yang kedua yang harus dipahami. Jadi yang muktabar itu adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Terus yang ketiga, makna sunnah, sunnatan hasanatan ataupun sunnatan sayyi'atan tadi itu, maknanya itu sama dengan bid'ah, ay amrun mukhtaro. Kalau jenengan baca di syarah hadisnya, wa man sannah sunnatan hasanatan ay wa man ikhtaro'ah, yang membuat-buat, sama dengan wa man ibtada'ah ay ikhtaro'ah, itu sama. Makanya dari host tadi itu memberikan selentingan hadis ini sebenarnya kan juga untuk mengukur apakah dia itu paham tidak dengan hadis sannah sunnatan hasanatan, kemudian tadi wa man sannah sunnatan sayyi'atan.
Terus saya tanggapi yang terakhir tentang Imam Malik. Nah, Imam Malik. Karena ini masalah kita kadang-kadang mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan nabi, tapi kita hanya membaca sekian, hanya sebagian, tidak secara menyeluruh, itu kan sebenarnya juga bid'ah. Itu bahaya nanti di Telaga Kausar. Itu orang-orang seperti itu biasanya akan terusir. Hati-hati. Kemudian ini yang terakhir tentang Imam Malik. Ada yang sering disampaikan oleh teman-teman Salafi Wahabi, katanya Imam Malik itu mengatakan manibtada'a fiddin bid'atan wa yarohan nasu hasanatan. Banyak yang ceramah itu. Ini ungkapan Imam Malik ketika kita teliti di dalam kitab I'tisom, Al-I'tisom, yang ada ungkapan ini ternyata dalam kitab Al-I'tisom karyanya Imam Asy-Syatibi. Dalam kitab I'tisom ini tidak disebutkan siapa perawinya. Di situ hanya disebutkan Anil Majisun, dari Imam Al-Majisun. Sementara di dalam kitab Ihkamul Ahkam karyanya Imam Ibnu Hazm membahas hadis ini, Imam Ibnu Hazm itu menyebutkan sanad rawinya dari sanad rawi Imam Majisun kepada Ibnu Hazm, itu redaksinya ternyata tidak ada yarohan nasu hasanatan, tidak ada redaksi itu. Artinya ungkapan-ungkapan Imam Malik itu perlu kita ukur juga. Tadi terkait masalah ihram itu, kalau tidak salah dalam urusan ihram itu ada aturan-aturannya memang dalam mikot ya, dalam mikot itu memang ada aturan-aturannya, sehingga orang yang datangnya dari Yaman mikotnya dari mana, yang dari Indonesia itu mikotnya dari mana. Itu penting, jangan sampai saya orang Indonesia kok mikotnya ke Bir Ali, lah itu kan salah, kan seperti itu. Jadi saya kira itu saja. Mudah-mudahan Mas Bison bisa menjawab juga pakai dalil. Nah kalau nggak pakai dalil ini bahaya, ini bisa kamuflase manipulasi agama. Ini nanti yang akan ditahjir oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Hati-hati. Ya, makasih untuk Kiai kandidat hebat. Ini sudah dicatat ya Mas Bison. Namun sebelum kembali ke Mas Bison, saya kasih waktu ini, ada Habib tercinta kita belum bicara sama sekali dari tadi. Monggo kepada Habib Debri kami persilahkan. Enggak, biarkan Bison jawab dulu. Silakan monggo. Oh, mau ngasih lama nanti Bib kalau Bison Bib. Biar Gimana? ana udah mau rego terus tadi. Besok masih ada kelas. Oh, siap wes, monggo. Hmm. Mas Bison bisa kembali untuk menjawab. Iya. Seperti sebelum-sebelumnya yang pernah saya